Sobat muda, selamat berjumpa kembali dalam program Pencari Kristus, seri Teladan Iman. Tema kita pada hari ini adalah Martin Luther. Martin Luther lahir di Saxony, Jerman. Dia berasal dari keluarga yang tidak kaya, tetapi orang tuanya terus mendukung dia untuk bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Orang tuanya sangat damba agar Martin Luther bisa menjadi seorang pengacara. Karena kegigihan dan ketekunannya di dalam belajar, ia berhasil meraih gelar Bachelor of Art dan gelar Master of Art untuk bidang hukum. Martin Luther dibantu untuk mengenal keselamatannya secara pribadi melalui pembacaan Alkitab secara jelas dan dibimbing oleh seorang saudara tua yang bernama John Staupitz. Pada saat itu adalah zaman kegelapan, di mana Alkitab tidak boleh dibaca oleh publik secara umum. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat membaca Alkitab. Luther sangat memperhatikan perkara ini sebagai seorang yang melayani Tuhan dan sudah mengenal kebenaran di dalam Alkitab. Ia sangat berbeban supaya Alkitab bisa sampai kepada setiap orang secara umum dan bisa dibaca oleh setiap kalangan orang. Ia berpendapat bahwa setiap orang Kristen harus mengenal firman Tuhan, harus mengenal Alkitab. Untuk mengerjakan hal ini, ia banyak kali berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan, memohon Tuhan untuk membuka jalan. Ia senantiasa berdoa siang dan malam. Pada tahun 1517, Tuhan menjawab doanya. Dengan bersandar kepada Tuhan, ia berhasil membukakan kebenaran dalam firman Tuhan kepada banyak orang. Hal ini membuat banyak orang terbuka mata hatinya dan mulai mengenal kebenaran di dalam Alkitab. Tahun itu adalah permulaan gerakan reformasi gereja, di mana kebenaran dalam firman Tuhan, kebenaran di dalam Alkitab mulai dipulihkan. Sobat muda, seturut dengan ini, banyak juga pihak-pihak yang sangat menentangnya. Pada suatu konferensi tahun 1521, di depan para pemimpin yang akan menghakiminya, ia berdiri membuktikan kebenaran firman Tuhan. Dengan bersandar kepada Allah, ia berdiri dengan berani dan tidak gentar berkata, "Di sini aku berdiri. Aku tidak dapat melakukan banyak hal. Semoga Allah menjadi penolong bagiku." Sobat muda, dari perkataannya kita bisa melihat betapa seorang Martin Luther adalah hamba Tuhan yang sepenuhnya bersandar pada Tuhan dan tidak mau mengandalkan kemampuannya sendiri. Ia sadar bahwa di luar Tuhan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dua hal penting dan utama yang dipulihkan oleh Martin Luther adalah pemulihan terhadap kebenaran, yaitu dibenarkan oleh iman dan membuka Alkitab ke seluruh penjuru dunia. Ia berhasil menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman dan mencetaknya sehingga banyak orang mulai membaca Alkitab dan mengenal firman Tuhan. Dia juga menulis banyak kidung-kidung rohani. Martin Luther pernah berkata, seorang Kristen itu bebas dari segala hal. Dia tidak perlu bekerja untuk dapat dibenarkan dan diselamatkan, tetapi hanya dengan menerima karunia yang berlimpah dari iman percayanya. Jika aku gagal meluangkan waktuku berdoa 2 jam di pagi hari, si iblis mendapatkan kemenangan selama sehari di atas diriku. Ketika aku semakin sibuk, maka aku tidak dapat bekerja tanpa meluangkan waktuku 3 jam untuk berdoa. Belajarlah untuk mencampurkan pembacaan firman dengan doa. Hanya ada satu buku, yaitu Alkitab. Dan hanya ada satu persona, Yesus Kristus,
di dunia ini. Sobat muda, hendaknya kita bisa meneladani kehidupan seorang Martin Luther sebagai seorang yang hidup bagi Allah, hidup melayani Allah, mempertahankan kemurnian firman Tuhan dengan segenap hatinya, percaya kepada firman Tuhan. Kita pun harus memiliki kehidupan yang berdoa, senantiasa berdoa siang dan malam, bersatu dengan Allah. Menikmati Allah. Hidup demi iman dan bersandar hanya kepada perkataan dalam firman Tuhan. Sobat muda, kiranya Tuhan terus menjaga masa muda kita tetap kudus di hadapannya. Kiranya kita juga menghargai waktu-waktu kita di masa muda ini untuk baik-baik menikmati firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hidup menurut perkataan firman Tuhan. Moga renungan hari ini setiap kita ada persembahan diri yang baru bahwa kita adalah untuk Tuhan, bahwa masa muda kita adalah hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau telah membukakan firman kebenaran kepada kami, dan Engkaulah sang kebenaran yang tinggal di dalam kami. Bahwa kami Tuhan di masa muda kami, semakin mengasihi firman-Mu, semakin mengasihi diri-Mu, dan memiliki penghidupan yang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih.